Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, hari ini bertemu dengan saya lagi, Cecep Muhammad Yasin atau biasa orang-orang manggil saya Gus Yasin ya. Ya, hari ini saya kedatangan tamu. Tamu ini membahas masalah laporannya di Polrestabes Sidoarjo yang saat ini sepertinya terkatung-katung. Padahal berdasarkan peraturan Kapolri nomor 31 kalau nggak salah tahun 2009, pasal 31 tahun nomor 12 tahun 2009 itu menyebutkan bahwa perkara yang sangat sulit itu diselesaikan dalam waktu 120 hari, perkara sulit 90 hari, perkara sedang 60 hari, dan perkara yang ringan itu 30 hari. Tapi ini anehnya kejadiannya dari tahun 2003, tepatnya awal tahun 2003 ya. 2003. Jadi beliaunya ini mendapatkan adanya penggelapan atas harta warisan dari orang tua angkatnya, atau sebetulnya budinya tepatnya kata beliau. Nah, bersama saya ini adalah warga negara Indonesia, penduduk Desa Ganting, Kecamatan Gedangan ya, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Bu Mustaidah, kalau saya manggil Bu Ida ya, Raudatul Mustaidah. Iya, Bu Mustaidah bisa menceritakan bagaimana sih sampai sekian lama ini, dari tahun 2023 ya, tepatnya kapan Bu Mustaidah itu, Bu Ida atau Mbak Ida ini melaporkan peristiwa ini? Sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran singkat, saya masukkan laporan ke Polresta Sidoarjo itu tertanggal 7 Januari 2023 awalnya. 2023, berhubungan dengan apa itu? Penggelapan harta waris atas nama orang tua angkat saya, Ibu Kuzaima. Ibu Kuzaima, harta warisnya berada di mana itu? Lokasinya di wilayah Ganting, Desa Ganting. Desa Ganting, ada sebagian lagi di wilayah Desa Klopo 10, Kecamatan Sukodono. Klopo 10, Kecamatan Sukodono ya. Nah, dasarnya itu apa, Bu? Mbak Ida kok melaporkan itu, merasa bahwa itu ada penggelapan? Betul sekali, yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor 990 tahun 2007. Oh. Jadi putusannya itu sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor 990 pada tahun 2007, Gus. Itu dalam pokok ini ya, dalam pokok bahwa di dalam putusan itu ada haknya Bu Kuzaimah ya. Betul sekali. Betul. Nah, ya oke. Nah, setelah melapor ya dari tanggal 7 Februari ya? Januari, 7 Januari saudaraku, 7 Januari, lama ini, 7 Januari 2023 ya. Sampai sekarang 2025, 2 tahun lebih ini, 2004, 2005, 2 tahun lebih ini lama sekali ini. Nah, apa yang Mbak Ida atau Bu Mustaidah ini keluhkan awalnya, mungkin apa tindakan apa yang sudah Bu Ida lakukan berhubungan dengan perkara ini? Setelah laporan masuk Januari 2023 itu kami sempat direspon dengan bentuk wawancara langsung oleh pihak penyidik, waktu itu ditangani oleh Pak Christian, tertanggal 28 Februari 2023. Masih wajar ya? Normal, oke ya. Nah, terus? Kemudian makin kesini makin nggak ada kabar, sampai akhirnya pada tanggal Maret 2023 itu
kita mendapatkan hasil penyidikan yang kedua. Nah, kemudian mundur-mundur lagi, nggak ada kabar lagi, sampai akhirnya kita membuat laporan ulang waktu itu, Gus. Iya. Komplain lah istilahnya, Ya, komplain betul. bukan laporan ulang, komplain. Sorry, ya, komplain karena penanganannya yang menurut hemat kami cukup Sangat lambat. Iya, ya. Nah, dari situ lumayan ada respon lagi. Tapi ya masih gitu, masih jauh dari harapan kami, sampai akhirnya kita rodok gimana ya waktu itu, sampai ke Propam, terus Dipanggil ke Propam, ya, dipanggil Propam. Propam sampai Itu di tahun berapa itu, Bu? 2024. 2024. Ya. Itu karena pengaduan surat ya. Betul sekali. Komplain melalui surat, lantas Ya. ditanggapi oleh Propam. Propam mana aja itu? Propam Sidoarjo sampai pada akhirnya ke Propam Polda Jatim. Polda Jatim. Ya. Terus waktu itu insya Allah saksi-saksi sudah sempurna, sudah ada, sudah lengkap, bukti-bukti juga sudah lengkap. Harusnya tinggal tunggu hasil akhir. Tapi kok sampai sekarang ini nggak ada kabar lagi. Itu aja. Gitu ya. Ditangani lagi Ya. dan terakhir dari penyidik sesungguhnya itu sudah cukup ya. Betul sekali. Sudah Harusnya bukti, sudah. saksi dan cukup bukti. Emang bukti surat yaitu berupa putusan itu ya. Betul sekali, Putusan pengadilan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, saksi-saksi juga sudah ya. Nah, terus kurang apa kata penyidik waktu itu? Pokoknya kita disuruh nunggu hasilnya, nunggu dan menunggu sampai hari ini. Gitu ya. Ada mungkin saksi ahli mungkin mau dihadirkan. Nah, ya betul, sempat ada wacana menghadirkan saksi ahli waktu itu ya. Saksi ahli ya. Padahal itu nggak diperlukan saksi ahli kan karena Harusnya. sudah semuanya sudah cukup Putusannya jelas sudah kan. jelas. Sudah jelas sehingga sebetulnya tidak perlu saksi ahli. Nah, ini saudaraku sampai sekarang ya tanggal berapa ini? Tanggal 28. Iya, 28. 28 ini ya. Iya. 28 Februari 2025. Jadi sudah 2 tahun lebih. Ini Pak Kapolresta Sidoarjo, Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Kabar Eskrim, juga Pak Kapolri. Dan nanti insya Allah rekaman ini juga akan saya kirimkan kepada Menko Polhukam, Presiden dan semua dan Kompolnas, juga mereka-mereka yang terlibat untuk mengawasi ini, termasuk DPR RI dan Komisi 3 DPR RI ada. Memang fakta harus diakui. Ya begini inilah. Kalau penanganannya lambat dan tidak profesional, ini mau dikatakan profesional tetap tidak profesional. Begitu lambatnya sehingga tidak ada salah. Mohon maaf nih, tidak ada salah kalau kemudian timbul prasangka. Prasangka yang buruk, negatif. Apa kena ini, apa kena itu, dan sebagai apa ada angin yang tidak jelas arahnya sehingga ya kata orang masuk angin begitu ya. Ya beda ya kira-kira. Ada prasangka seperti itu yang memang ini harus dikelirkan. Pak Kapolresta Sidoarjo, Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Kabar Eskrim dan Pak Kapolri, inilah kondisi kepolisian kita di samping sangat jauh dari profesional. Maka jangan heran kalau ada lagu ya menyoroti tentang kinerja polisi, nah, akhirnya timbul lagu bayar kan gitu kan. Mau laporan bayar polisi itu nyata memang terasa apa ya, aromanya itu ya seperti kentut lah. Jadinya lama seperti itu. Maka melalui podcast ini yang insya Allah juga akan saya tayangkan saya berikan kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, Kompolnas, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Tindak Pidana Umum, ya kan, juga Mabes Polri, juga Kapolda, Direskrim semuanya tentu akan kita berikan fakta ini fakta ya,
Bu sekali. Ida ya, Ya, betul. Bu Masta Ida, bahwa memang sampai sekarang tidak ada penanganannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Mustaida kepada Kapolresta Sidoarjo aja. Oke. Oke, terima kasih. Yang pasti saya beserta segenap keluarga berharap ini segera selesai, itu aja, tuntas, tidak meninggalkan ganjalan apapun, apalagi sampai menimbulkan prasangka-prasangka buruk, itu saja. Terima kasih. Gitu ya? Itu sampaikan kepada Bapak Kapolda, monggo langsung aja. Bapak Kapolda, Kapolresta atau Kapolda, monggo silakan. Bapak Kapolresta Sidoarjo, dengan segala kerendahan hati, saya Rohdatul Mustaida, warga Desa Ganting, berharap banyak, mudah-mudahan masalah ini segera tuntas, membawa hasil yang baik, terbaik untuk semuanya. Tidak meninggalkan ganjalan sedikit pun, tidak meninggalkan pokoknya tuntas. Itu saja, terima kasih. Mengingat sudah lama ya. Oke, mengingat ini juga sudah makan waktu yang cukup lama. Jauh dari yang disampaikan tadi itu yang katanya harus 60 hari, 90 hari, nanti kan sudah jauh dari itu. Itu Bapak Kapolresta Sidoarjo, pesan daripada Bu Mustaida, semoga ini menjadi pembelajaran, dan memang kalau kita cinta kepada polisi, kita harus tidak lelah untuk selalu mengkritisi kinerja polisi. Begitu ya. Itu dari saya, Cecep Muhammad Yasin, dan Bu Rohdatul Mustaida alias Mbak Ida ya, dari Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan waris, gitu ya. Ya. Nah, waris dengan pelaku terlapor yang sudah cukup jelas semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan saya jangan lupa peduli pada Palestina. Sisihkan rezeki kita, entah itu 50, entah itu 100, 200, 500, 1 juta, yang tidak akan membuat kita menjadi miskin, untuk rakyat Palestina. Itu dari saya ya. Oke, terima kasih. Cinta Palestina, cinta damai. Cinta Kepolisian Indonesia. Nah.